menyatakan bahwa akan mendirikan Badan Penyelenggara Haji, disingkat dengan BPH, Badan Penyelenggara Haji, yang itu setingkat kementerian tapi di luar Kementerian Agama. Nah, dari sini akan diperbaiki kekurangannya, karena memang sejak dahulu penyelenggara ibadah haji merupakan hal yang sangat susah karena melibatkan banyak lembaga, banyak juga pemerintah, dan juga banyak hal-hal yang perlu bersama-sama menyelenggarakan itu, sehingga sangat susah. Bahkan disebutkan kepastian di dalam penyelenggaraan haji adalah ketidakpastian itu. Termasuk pada tahun 2025 telah ditentukan oleh Kementerian Agama dan adalah Direktorat PHU bahwa dalam pelaksanaan Arafah Musdalifah Mina ada dua hal yang baru, yaitu disebut dengan Arafah only, yaitu setelah bagi para lansia dan para yang risti dan juga yang sakit beserta pendampingnya, setelah wukuf di padang Arafah langsung ke hotel. Kita memakai wukuf di Musdalifah, dia pakai wukuf di Mina, kita juga melontar juga langsung hotel selesai, finish. Kemudian yang kedua adalah diadakan tanazul untuk mereka yang tinggal di Shisha atau di Raudhah, hotelnya dekat dengan Jamarat, kita menggunakan tenda di Mina, sehingga setelah dari Arafah diterima langsung ke hotel. Nanti maghribnya di dekat Jamarat. Tapi kedua acara itu adalah semuanya gagal, tidak jadi dilaksanakan karena syarikat yang dituntut oleh pemerintah Indonesia tahun ini adalah menunjuk 8 syarikat paling banyak. Kalau dulu dia yang mengatakan adalah muasasah atau lembaga keagamaan, sehingga lebih peduli dengan kondisi jamaah haji Indonesia. Tapi dengan adanya syarikat itu adalah PT, perusahaan terbatas swasta, orientasinya ke bisnis only, sehingga kurang begitu peduli. Maka tahun ini adalah merupakan tahun yang kurang profesional, terutama ketika melaksanakan ibadah puncak di Arafah Musdalifah Mina. Banyak yang sampai di Mina pagi hari, kemudian belum bisa mendapatkan tempat tenda. Kalaupun ada tenda, tapi tendanya sudah dipakai oleh jamaah dari provinsi lain, maka mencari sendiri-sendiri. Karena sampai di Musdalifah juga begitu, banyak yang jalan kaki ke Mina. Sampai di Mina pun ada yang sudah duluan, mereka mendapatkan tempat, tapi yang belakangan tidak mendapatkan tempat. Sehingga memang tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kurang baik. Tapi pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo telah mendirikan Badan Penyelenggara Haji yang diketuai oleh Bapak Kiai Irfan Yusuf. Wakilnya adalah Daniel Simanjuntak yang dulu ketua Muhammadiyah. Dan itu nanti akan tahun 2026 yang menyelenggarakan haji bukan dari Departemen Agama, tetapi dari Badan Penyelenggara Haji. Bahkan anggota DPR juga mengusulkan supaya badan ini menjadi kementerian, bukan badan setingkat kementerian, tapi dijadikan kementerian supaya ada level yang sesama dengan pihak Saudi Arabia. Ketika mengadakan lobby di sana sudah ada Kementerian Haji dan Umrah, maka nantinya akan dijadikan entah itu Kementerian Haji dan Umrah atau Badan Penyelenggara Haji, tapi setingkat dengan kementerian. Nah, hal ini ada beberapa hal yang tahun ini adalah merupakan tahun terakhir pada Kementerian Agama menyelenggarakan haji. Tahun 2026 sudah diganti dengan Badan Penyelenggara Haji yang diketuai oleh Pak Yusuf Irfan dan juga Daniel Simanjuntak. Kemudian mungkin para pegawai
pegawainya masih dari PHU Kementerian Agama karena belum mendapatkan tenaga yang baru, karena baru saja ditentukan oleh anggota DPR ditetapkan sebagai badan penyelenggara haji. Menurut Pak Dhanil Simanjuntak, mengatasi hal-hal yang nantinya akan diadakan ketika tahun 2026, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan. Di antaranya untuk mengurangi nilai nominal jumlah ONH, dulu ONH ini sekarang BPIH, Badan Penyelenggaraan Haji Nasional. Kemudian hal itu karena 30% dari BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji itu adalah untuk membayar pesawat, sehingga 30% mungkin sekitar 34 juta itu hanya untuk membayar pesawat saja, karena kita kontrak charter pesawat, tidak ada jadwal yang sudah ada. Kita mengerahkan sekian 100.000 dalam keadaan sekian 1 bulan harus mengadakan charter pesawat. Maka ketika itu seorang haji itu bayarnya 4 kali 4 tiket ketika berangkat, kemudian ketika pesawatnya pulang itu juga kosong tapi dibayar oleh kita. Ketika nanti pulang juga begitu, pesawatnya ke sana kosong dibayar oleh kita, pulangnya juga baru dibayar oleh kita, sehingga itu juga akan menarikkan BPIH atau ONH ini. Maka untuk mengurangi itu diantaranya adalah Dhanil Simanjuntak akan mengadakan lobby-lobby dengan Kementerian Pariwisata Saudi Arabia dan juga Pariwisata Indonesia, karena biasanya ketika musim haji orang-orang Arab itu pada keluar negeri untuk berwisata, tur, terutama yang punya uang. Kemudian nanti akan di lobby bahwa nanti ketika Indonesia melaksanakan pengerahan jamaah haji, pulangnya itu bisa dipakai oleh turis-turis dari Arab Saudi terutama, juga dari Timur Tengah untuk ke Indonesia. Maka dengan demikian maka akan bisa mengurangi harga ONH-nya itu lebih rendah lagi daripada yang sudah ada sekarang. Di antaranya seperti itu yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji yang diketuai oleh Pak Irfan Yusuf dan juga Pak Dhanil Simanjuntak. Kemudian dari Saudi Arabia telah memberikan hal-hal yang merugikan. Dalam hal ini adalah yang pertama adalah banyak dari Indonesia itu yang mengerahkan jamaah yang sakit, bahkan sudah sebelum tahun sudah meninggal dunia. Ini banyak juga yang meninggal dunia. Ini juga merupakan poin-poin yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Tapi dengan demikian untuk mengurangi tahun depan separuh 50% tidak jadi, karena sudah percaya kepada Pak Prabowo bahwa akan menggantikan penyelenggaranya itu dari Badan Penyelenggara Haji yang dipimpin oleh Pak Yusuf Irfan. Nah, kemudian di antara perubahan-perubahan itu adalah untuk daerah Yogyakarta, embarkasi Solo untuk tahun 2026 nanti akan dipakai embarkasi GIA, Yogyakarta International Airport. Jadi nanti tahun 2026 embarkasi Solo yang dari Jogja nggak ke sana tapi langsung ke GIA, Yogyakarta International Airport. Juga mungkin di daerah Jawa Tengah yang daerah selatan itu menggunakan embarkasi di GIA, Yogyakarta International Airport, tapi menggunakan hotel karena belum dibangun asrama, sehingga nanti memakai hotel. Jadi mungkin lebih enak lagi daripada asrama di dalam hutan. Di dalam hutan juga membayar karena kita biayanya juga besar juga. Nah, karena nanti di Yogyakarta International Airport membayar hotel juga sama. Maka insya Allah nanti tahun 2026 embarkasinya dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan menggunakan hotel-hotel yang berada di dekat Yogyakarta International Airport. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik
juga, karena banyak juga ketika ke Solo, Donohudan, dan juga yang datang dari Cilacap mungkin ketika berangkat sehat, tapi sampai di Donohudan sakit, terlalu jauh. Maka beliau jadi bersingkat jaraknya ke Donohudan, jadikan ke asrama haji Yogyakarta International Airport, maka mungkin bisa lebih memudahkan. Mudah-mudahan apa yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo telah mengangkat badan penyelenggara haji nanti akan berjalan dengan baik dan akan meningkatkan pelayanan haji dengan sebaik-baiknya, sehingga haji merupakan hal sangat penting bagi orang Islam di Indonesia dan itu merupakan penyempurnaan rukun Islam yang kelima. Demikian barangkali evaluasi yang baru kita sampaikan agar mudah-mudahan mendapatkan kebaikan ke depan penyelenggaraannya, dan juga bisa lebih memberikan rasa aman dan juga memberikan menghindari hal-hal yang tidak baik selama ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan nanti oleh Pak Prabowo dengan mengangkat badan penyelenggara haji dimulai tahun 2026 bisa lebih tertib lagi. Aku lupa lihat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa mudah-mudahan apa yang telah diupayakan oleh pemerintah kita untuk mengganti penyelenggara haji tahun 2026 dan juga mengganti juga asrama haji yang tadinya diperlukan untuk DIY dan Jawa Tengah Selatan akan bisa dipakai di Yogyakarta International Airport. Semuanya itu adalah untuk memudahkan, untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan juga bisa mengurangi hal-hal yang tidak berkenan bagi para jemaah haji sekalian. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam melaksanakan rukun-rukun Islamnya ibadah haji bisa difasilitasi dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alhu hajjan maghfura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan makbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar. Allah